Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zahra Yasmin. Di video ketiga ini kita akan membuat tiga jenis, yaitu query jurnal umum, yang kedua report jurnal umum, dan ketiga report buku besar. Seperti biasa, hal yang pertama yang dilakukan adalah membuka Microsoft Access-nya. Setelah itu, kita klik tab Create, selanjutnya klik Query Design, dan akan muncul pop-up seperti ini. Nah, kita akan pilih kode akun dengan mengklik 2 kali, kemudian kwitansi, transaksi, setelah itu kita close dulu. Karena kita akan memindahkan field name ini ke dalam tabel yang di bawah, jadi kita klik dulu 2 kali ID name, kemudian nomor kwitansi, kemudian tanggal, kwitansi, nomor akun, nama akun, uraian transaksi, debit, dan kredit. Setelah itu kita klik run. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita save dulu ya. Setelah itu, oke. Nah, kita close dulu. Lalu kita klik 1 kali query jurnal umum, lalu klik create, lalu klik report. Nah, akan muncul seperti ini. Kita rapihkan saja dulu ya, untuk kita rapihkan dulu ya, agar semua tabelnya itu kelihatan. Setelah itu kita scroll ke bawah, karena kita akan menjumlahkan total dari debit dan kredit. Nah, karena di sisi kreditnya sudah terisi, jadi tapi sebelum itu kita add sort dulu berdasarkan ID. Setelah itu kita jumlahkan bagian debitnya dengan mengklik more, kemudian with credit total. Setelah itu total on-nya kita ganti menjadi debit, sedangkan tipenya kita biarkan tetap sama, lalu centang show grand total. Nah, kita scroll untuk melihat apakah sudah terjumlahkan. Nah, ini sudah terjumlahkan ya. Setelah itu kita save dulu. Laporan jurnal umum. Setelah itu klik OK. Nah, setelah itu kita tutup dulu. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik design view. Nah, tampilannya tuh akan seperti ini. Kemudian kita akan nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Lalu ada di sini ada tulisan add a group, jadi kita klik. Setelah itu kita klik nomor akun, kemudian add group lagi, lalu sekarang adalah nama akun. Oke. Kita scroll ya, apakah sudah muncul. Nah, di bawahnya sudah muncul ya, jadi kita tinggal memindahkan atau nge-cut nomor akun dan nama akun ini ke sebelah nomor akun header. Oke. Pertama itu nomor akun dulu ya, kita cut, lalu kita pindahkan. Kemudian nama akun kita cut, lalu kita pindahkan. Oke, setelah itu rapihkan saja ya. Setelah itu kita scroll ke bawah, karena kita akan memindahkan nomor akun yang di bawah. Cut, lalu paste. Setelah itu kita pindahkan sebelah sini. Oke, setelah itu nama akunnya. Oke.
Oke, setelah ini kita rapihkan ya bagian dari ini, karena ini ada space jadi kita rapihkan saja. Oke, lakukan hal yang sama. Nah, seperti ini, begitu pun yang di bawahnya ya. Nah, setelah itu kita lihat dulu tampilannya seperti apa. Kita klik home lalu klik view. Nah, tampilannya tuh akan seperti ini. Tapi di sini tuh belum lengkap ya, karena belum ada total dari debit dan kreditnya. Kita kembali lagi, klik kanan lalu klik design view. Setelah itu kita akan menambahkan total dan saldo dari debit dan kredit. Setelah itu kita klik kredit, klik klik debit dan klik kredit, klik debit lagi. Oke, setelah itu kita rapihkan. Nah, kalau sudah, kita lihat dulu ya di sini apakah debit dan kreditnya sudah ditotalkan. Nah, ternyata sudah ya. Kita kembalikan lagi ke model design view. Setelah itu kita akan memberi warna pada nomor akun header ya, dengan mengklik nomor akun header. Setelah itu kita klik property sheet. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian di bagian back color-nya saya akan menggunakan warna apa ya? Biru. Nah, seperti ini. Setelah itu di bagian alternatif row-nya kita kasih warna yang sama aja. Nah, setelah itu kita bisa melihat tampilannya di mode view. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita lihat ya, jadi sekarang tuh setiap akun-akunnya tuh sudah bisa dibedakan karena sudah diberi warna setiap akunnya. Setelah itu kita klik mode design view lagi untuk menambahkan saldo awal. Selanjutnya untuk menambahkan saldo awal kita klik dulu ya add existing fields, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik show all table. Nah, karena kita akan menambahkan saldo debit dan kredit yang ada di kode akun, jadi kita akan menyeret saldo debit ini ke kemana hayo. Jadi kita akan menyeret saldo debit ini ke bagian nomor akun. Nah, di bawah sini ya. Oke, setelah itu kita rapihkan saja. Nah, kemudian di bagian saldo debit yang ini kita akan mengganti menjadi saldo awal. Oke. Setelah itu lakukan hal yang sama di saldo kredit. Kita seret lagi ke bagian sini dulu ya.
Nah, kita akan meng-cut saldo kredit yang sebelah sini. Pastikan ya yang di-cut itu cuma saldo kredit yang ini. Kemudian yang saldo kredit ini kita akan pindahkan ke sini. Setelah itu kita ganti ya jadi bold, kemudian retak kanan seperti ini, lakukan hal yang sama. Setelah itu kita lihat di tampilan view. Nah, maka kita udah bisa lihat ya, di sini udah tertera saldo awalnya. Nah, karena saldo awalnya sudah diketahui ya, jadi kita tinggal mencari saldo akhirnya. Nah, setelah itu kita akan membuat saldo akhirnya. Kita klik dulu ke mode desain view. Setelah itu kita scroll sampai bawah. Nah, kita ini dulu ya. Setelah itu kita klik design, lalu klik text box, dan kita simpan di sini. Oke. Setelah itu kita rapihkan. Oke. Kita ini dulu ya, lebar. Nah, setelah itu pada saldo awalnya kita kasih keterangan periode. Nah, pada teks ini juga kita kasih saldo akhir periode. Kemudian di sini kita akan mengganti pada bagiannya menjadi saldo akhir debit. Oke, kemudian di bagian formatnya kita akan menggunakan currency. Kemudian di control search-nya kita akan menggunakan rumus sum, yaitu sama dengan. Kemudian di bagian expression kategorisnya kita akan menggunakan akses total debit 2. Setelah itu kita akan tambahkan dengan saldo debit. Nah, kalau saldo debit. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul akses total ditambah saldo debit ya. Setelah itu kita akan melakukan hal yang sama, kita tambahkan text box di bagian sini saja. Tapi label teksnya kita akan hapus. Oke, kita akan pindahkan ini ke sini. Oke, setelah itu kita lakukan hal yang sama, kita ganti namanya menjadi saldo akhir kredit. Kemudian di bagian formatnya menggunakan currency. Lalu di bagian control search-nya kita masukkan rumus seperti tadi. Lalu klik akses total kredit 1-2 kali. Kemudian ditambah saldo kredit. Nah, oke, setelah itu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita bold dulu ya. Kita kembali ke home. Bold, terus kita rata kanankan. Kita lakukan hal yang sama. Nah, setelah itu kita klik
design view untuk melihat uh, seperti apa tampilannya. Nah, di sini sudah tertera ya saldo awal periode dan saldo akhir periode, baik di debit maupun di kredit. Selanjutnya kita akan membuat bagaimana cara melihat saldo efektif. Oke, caranya kita kembali lagi ke mode design view. Setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, kita lebarin dulu ya si kolomnya. Kemudian kita tambahin lagi text box. Kita hapus saja ya, kita delete aja label teksnya, lalu kita pindahkan ini ke bagian. Kemudian kita lakukan hal yang sama di bagian name-nya, kita ganti menjadi saldo akhir. Kemudian di bagian formatnya kita masih menggunakan currency. Lalu di bagian control search-nya kita akan menggunakan rumus lagi. Kita klik sum, kemudian saldo akhir debit dikurangi saldo akhir kredit. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu seperti biasa kita bold dulu, kemudian kita rata kanan. Nah, untuk melihat hasilnya kita klik view. Kita lihat bagaimana tampilannya, apakah sudah ada atau belum. Nah, ini sudah ada ya, muncul. Memang belum ada keterangan apakah ini saldonya berada di kredit atau di debit. Jadi untuk itu kita akan membuat lagi. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke mode design view. Setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita akan menambahkan keterangan saldo dengan menambahkan dulu text box. Di sini aja ya. Setelah itu ininya kita delete aja. Nah, text boxnya ini kita simpan di bawah akhir periode. Oke, seperti biasa kita ganti dulu namanya menjadi keterangan saldo. Setelah itu di bagian control search-nya kita akan menggunakan rumus if. Nah, ini tuh artinya tuh kayak jika saldo akhirnya itu lebih besar daripada 0, maka keterangannya itu saldo akhirnya tuh di debit. Nah, sedangkan kalau saldo akhirnya tuh kurang dari 0, maka saldo akhirnya tuh kredit. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita buat dulu ya. Lalu rata kanan. Nah, untuk melihat hasilnya kita klik view. Oke. Nah, ini udah ada keterangannya ya, kalau bahwasanya saldo akhirnya tuh berada di sisi debit. Demikian ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya Zahra Yasmin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.